Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Narsis di channel kesayangan kita semua. Hari ini, Sarmin akan membagikan sebuah cerita inspiratif kepada Bro Narsis. Cerita kali ini adalah tentang pikiran yang menentukan langkah hidup kita. You become what you think. Apa yang kamu inginkan, itulah apa yang kamu pikirkan. Ada sebuah studi yang meneliti tentang pikiran manusia. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah eksperimen dengan memanggil seorang pelaku kejahatan dan diwawancarai di sebuah ruangan tertutup. Setelah melalui proses panjang wawancara tersebut, sampailah di akhir proses. Si pengawas atau petugas yang sedang bertugas memberikan sebuah hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut. Hukuman ini adalah dengan menyeret pergelangan tangan si pelaku kejahatan dengan sebilah pisau yang tajam dan disekap dalam sebuah ruangan gelap yang sangat dingin. Kemudian akan dibiarkan darah menetes perlahan-lahan sampai akhirnya si pelaku kejahatan ini tewas di tempat. Pelaku kejahatan hanya bisa pasrah menerima hukuman tersebut atas kesalahan yang telah diperbuat. Tibalah pada waktunya eksekusi. Pelaku kejahatan ini digiring ke dalam sebuah kamar, lalu kedua matanya diikat dengan kain yang tebal, lalu ruangan tersebut dinyalakan AC dengan suhu terendah. Kemudian, pelaku kejahatan ini didudukkan di sebuah kursi dan tangannya diikat ke belakang. Mulailah si eksekutor melaksanakan tugasnya dengan menyeret pergelangan tangan pelaku kejahatan tersebut. Tetapi, di balik semua ini ternyata si eksekutor tidak benar-benar menyeret pergelangan tangannya, melainkan hanya dengan belahan pisau tumpul dan telah didinginkan. Hanya dengan belahan pisau yang tumpul yang telah didinginkan. Tetapi si pelaku kejahatan ini tidak menyadari bahwa ini hanyalah sebuah tipuan belaka. Si pelaku kejahatan ini mulai merasa gelisah dan merasa bahwa darahnya sudah mulai menetes perlahan-lahan. Semua ini hanyalah prasangka dari pelaku kejahatan tersebut. Pada saat bersamaan, si eksekutor beserta timnya mulai menyalakan musik tetes air. Tik, tik, tik. Jadi seolah-olah darah itu menetes tik, tik, tik secara samar-samar. Dan udara juga semakin dingin. Ditambah lagi kondisinya makin hening yang membuat si pelaku kejahatan ini makin gelisah dan takut pada tetesan darahnya tersendiri. Pikirnya, sebentar lagi diriku pasti akan mati karena kehabisan darah. Dan dia terus berpikir bahwa ajalnya semakin dekat karena dirinya makin lemah, dan makin lemah. Karena sudah semakin banyak darahnya mengalir. Akhirnya, si pelaku kejahatan ini meninggal akibat dari pikirannya sendiri. Nah, dari cerita inspiratif ini bisa memberikan sebuah inspirasi bahwa sebenarnya apa yang kita hadapi sekarang ini adalah hasil dari pikiran kita, mindset kita yang telah mengubah kehidupan kita. Maksudnya, jika pada saat kita ingin melakukan prospecting ke rumah calon member kita sudah terlebih dahulu merasa khawatir tersendiri, selalu berpikir, entah dia ada di rumah enggak ya, entah dia mau join member atau membeli produk kita enggak ya, 1000 alasan negatif tentang calon member kita. Jika dengan pola berpikir seperti ini, digaransi 100% kita tidak akan berhasil dalam menjalankan bisnis kita. Karena kita sudah terkena virus negatif terlebih dahulu, sehingga apa yang kita sharingkan juga banyak mengandung unsur negatifnya. Inilah fakta tentang pola pikir. Namun, jika mampu mengubah mindset kita ke positif, kita pasti bisa 1000% meyakini calon member kita dengan baik. Karena diri kita telah ada vaksin yang kuat dalam menghadapi serangan virus dari calon member kita. Akhir kata, what you think is what you get. Apa yang kamu pikirkan, itulah apa yang kamu dapatkan. Nah, proses itu mau menjadi seorang pecundang atau mau jadi seorang pemenang, semua adalah tergantung mindset dari proses semuanya. Demikianlah cerita inspiratif dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.